bisa memproduksi berita tanpa ada intervensi dari pihak-pihak manapun atau sesuai dengan kepentingan pihak lain. Kebebasan pers itu adalah kondisi di mana media bisa leluasa dengan tenang melakukan pemberitaan tanpa takut dapat tekanan. Tapi kayaknya konsep yang belum bisa terrealisasi sempurna di mana-mana ya. Bisa memberikan informasi seobjektif mungkin dan dipastikan dilindungi dalam undang-undang kan. Kita memberikan platform buat semua orang tuh untuk menuangkan ide, opini mereka dengan bebas, tanpa takut represi atau penindasan dari pihak manapun, kayak gitu. Kita berani untuk mengkritisi pemerintah biar gak korupsi terus, itu kan pajak kita, gitu. Bebas berpendapat, tidak takut untuk mengungkap kebenaran yang pasti dilindungi oleh hukum. Kami atau para jurnalis mendapatkan atau merdeka secara finansial. Dewan Pers secara bertahun-tahun sudah terus memperjuangkan upah bagi para jurnalis yang layak, tapi sampai sekarang insan pers di luar sana masih belum mendapatkan upah yang layak. Kita sebagai jurnalis bisa nulis berita yang sesuai dengan fakta di lapangan tanpa ada campur tangan dari pihak tertentu. Kita bebas menulis berita tanpa ditunggangi, dipengaruhi, atau bahkan ditekan oleh pihak-pihak tertentu. Pers itu harus bebas berpendapat, bebas mengkritisi pemerintah, dan tidak ada lagi intimidasi terhadap jurnalis, dan tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Ketika aku mencari berbagai sumber informasi tanpa takut mendapatkan diskriminasi dari pihak manapun, dan juga merasa aman dan tidak takut terhadap kekerasan. Harus bebas dari segala intimidasi, dan harus mengedepankan wawasan kebangsaan, di mana pers harus berpihak kepada masyarakat dan harus adil, terutama rakyat yang tertindas, dan harus berpegang teguh pada kebenaran. Kebebasan bagi para insan yang memberikan informasi kepada khalayak atau publik dengan keterbukaan, pertanggungjawaban, dan juga tanpa adanya ancaman. Kebebasan pers itu juga menjadi syarat yang tidak dapat ditawar dalam menjalankan perannya sebagai jurnalis, dalam mendukung akuntabilitas, inklusi, partisipasi, dan transparansi dalam proses demokrasi. Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Ini adalah edisi spesial dari Ngobrol Seru by IDN Times. Dan hari ini kita memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, 3 Mei, World Press Freedom Day. Tadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Vox Pop dari teman-teman milenial dan Gen Z itu menggambarkan apa yang tergambarkan lah dalam indeks kemerdekaan pers Indonesia yang dibuat oleh Dewan Pers setiap tahun. Yang tahun 2023 itu sebetulnya turun 6,30 poin ya, 71,57 angkanya, turun 6,30 poin. Kemudian penurunan ini terjadi di 3 kondisi lingkungan, yaitu lingkungan fisik politik turun 5,90 poin, lingkungan ekonomi turun 6,74 poin, dan lingkungan hukum turun 6,70. Dan di level internasional, laporan Press Freedom Index yang dikeluarkan Reporters Without Borders, Reporters Sans Frontier pada tahun 2023, Indonesia menempati ranking. Kalau tadi di nasional, di dalam negeri itu cukup bebas ya, jadi bukan bebas ya, cukup bebas. Kalau di level internasional, angka 2023 itu di ranking 108, itu partially free. Jadi sudah beberapa tahun sebetulnya Indonesia masuknya di partially free, bahkan kalah dibandingkan Timor Leste yang masuk ke free. Nah, untuk membahas ini sebenarnya kita santai aja ya, santai aja. Sudah ada beberapa teman-teman dekat dari berbagai latar belakang, tapi mostly jurnalis yang ada yang pakai headphone. Itu Sophie Sarif, mahasiswa doktoral di Universitas Goldsmith London yang sedang penelitian di Indonesia. Hai Sophie. Halo Mbak Uni, selamat siang.
Kemudian ada Evi Mariani, ini sedang ada di Palembang, ada Kongres AJI. Ya, sayang sekali perempuan-perempuan ini tidak bisa bersama kita di sini ya. Hai Evi. Halo Mbak Uni, halo Oh teman-teman iya, semua. selamat ulang tahun buat Project Multatuli. Evi ini adalah Direktur Eksekutif dari Project Multatuli. Ulang tahun ketiga persis hari ini. Saya utang untuk ngasih ini ya, testimoni sebagai kawan M. Sebagai kawan M. Oke, kemudian ada Haireh Lubis, ini adalah Sekjen Forum Jurnalis Perempuan Indonesia dari Medan. Hai Awi. Halo Kak Uni, apa kabar? Baik. Halo semuanya. Nah, kok dia pas banget yang perempuan-perempuan 3 yang nggak ada di sini dan ada 3 yang ada di studio IDN Times. Yang di meja ini mungkin biasa muncul di Total Politik, di Talkstalk. Ini biar gampang aja nih Mbak Uni ngundang. Ada Mas BHM ya, Mas BHM itu bisa mewakili kelompok senior di AMSI juga bareng saya Majelis Kehormatan AMSI, pendiri AJI, kemudian ada Didit ini jurnalis CNN Indonesia yang lagi lebih sibuk ngurus Total Politiknya. Wah, luar biasa, dia ada izin khusus ya dari pemilik ya. Nah, kenapa saya mengundang 2 Total Politik meskipun yang satunya itu Ari Putra itu bukan jurnalis, at least belum sampai sekarang ya. Nanti bentar lagi saya minta dia untuk ikut uji kompetisi wartawan biar bisa dapat kartu jurnalis ya. Biar tapi rekomendasi dari IDN aja Mbak. Ya kan? Nah, tapi salah satu yang menarik belakangan ini adalah bagaimana peran dari influencer atau konten kreator ya, seolah-olah menjadi kompetitor dari jurnalis-jurnalis ya. Dan Total Politik ini adalah salah satu podcast politik yang lumayan ngetop lah ya. Maksudnya lumayan udah diundang ke istana dan saya suka ngeledekin, wah aset istana nih gitu ya. Udah disebut di sidang MK namanya. Oh iya benar, namanya udah disebut di sidang putusan MK. Mbak, tapi kita bicara kemerdekaan pers, kalau saya lihat ke belakang kok kayaknya nih di newsroomnya IDN Times wajah-wajah jurnalisnya kayak agak tertekan ya Mbak. Apa fokus kerja kali ya? Di belakang kamera juga nih. Iya. Teman-teman Anda itu nggak merdeka-merdeka amat. Dari wajah Anda nih. Partially free. Oke, ntar dulu sebelum ini gua mau memberikan karena mereka ada di mereka ada di luar kota dan sedang berkegiatan ya, sebetulnya. Silakan. Jadi mungkin pertanyaan pertama mungkin ke Sofi ya. Sof, kamu tuh lihat masih ada nggak sih kemerdekaan pers di Indonesia ini dan ya itu aja dulu pertanyaan pertama. Hati-hati Mbak Sofi, bahaya nih. Berat. Gimana ya? Kebebasan sama lah sebenarnya. Jadi sudah sangat banyak teori yang menyatakan bahwa pers itu, media itu di negara manapun, pers itu adalah cerminan paling jujur dari sistem politik sebuah negara. Jadi apa yang terjadi dalam sebuah negara, sistemnya begitu, atau demokrasinya, atau politiknya, atau keterlibatan masyarakat di dalam politiknya, itu betul-betul tercermin dalam aspek-aspek yang sama di dalam media. Jadi kalau kita saja bisa melihat bahwa secara demokratis Indonesia itu titular gitu ya, nominal atau hanya sebatas namanya saja demokrasi, tapi bukan demokrasi yang sejati. Jadi ya sebenarnya bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kebebasan pers juga nama doang gitu, tapi kebebasan sejati itu tidak ada. Paling tidak kalau soal kebebasan itu kan kita ngomongin beberapa layer gitu. Tadi sudah dibahas sama Kak Ari sama Kak Didit gitu. Jadi wartawan sebenarnya itu sudah bebas belum sih di dalam newsroomnya sendiri begitu. Kalau di media-media kecil mungkin jauh lebih egaliter, jauh lebih demokratis gitu dibandingkan media-media besar yang rata-rata top down. Nah, kadang-kadang wartawan itu ngomongin soal, saya menggunakan kata ribut gitu atau berkuar-kuar soal demokrasi di tatanan negara, tapi apakah di dalam newsroom sendiri sudah demokratis? Kan kadang-kadang belum. Itu kita lagi ngomongin soal kesetaraan di dalam newsroom. Belum lagi kalau kita ngomong soal kepentingan pemilik media atau kepentingan atasan. Banyak dari jurnalis itu yang pada akhirnya ya
ya sudahlah, kerja aja gitu. Apa kata atasan, apa kata bos gitu. Jadi apa ya, jurnalisme menyampaikan pandangan sendiri pun juga kadang-kadang susah. Itu kalau di lingkup di dalam newsroom sendiri. Belum lagi kalau kita ngomong di lingkup negara. Berapa sih wartawan yang punya ID card istana gitu yang betul-betul berani men-challenge pernyataan dari misalnya presiden atau menteri gitu. Coba aja, nanti sekali dua kali pasti langsung dicoret itu namanya dari daftar wartawan istana gitu. Jadi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya ya, ada media-media yang pemiliknya langsung atau berafiliasi dengan partai politik, tentu kebebasannya juga bermasalah begitu. Atau sekedar media yang contoh paling gampang ketika pandemi kemarin, iklan turun. Nah, ini juga iklan itu salah satu hal yang paling krusial di di hidupnya media, karena bagaimanapun ketika kita menganut sistem kapitalis yang sangat semuanya serba iklan, ya sudah iklan yang jadi ini kan ya, panglimanya ibaratnya seperti itu. Kita jadi tergantung apa kata pasar, kita tergantung sama orang mau beriklan atau tidak, dan pada akhirnya jadinya ya kita memproduksi hal-hal yang pasaran terus begitu. Nah, itu satu. Tapi di sisi lain kayak kemarin waktu pandemi, ketika iklan juga turun, siapa pengiklan terbesar? KPCPEN, negara begitu. Nah, how can you expect wartawan untuk jadi betul-betul kritis sepanjang pandemi kemarin ketika sebagian gaji itu berasal dari uang negara begitu, dalam yang dibungkus dalam bentuk bantuan untuk media. Jadi kan panjang ya jawabannya. Tapi intinya itu tadi, bahwa media itu betul-betul salah satu cermin paling jujur dari kondisi negara. Media itu menggambarkan sistem politik sebuah negara, dan itu berlaku universal. Skandinavia, Norway, Swedia, Islandia, mereka selalu berada di 3 besar, indeks demokrasinya selalu 3 besar. Indeks press freedomnya juga selalu 3 besar. Karena memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Media itu betul-betul cerminan dari sistem politik sebuah negara. Gitu Mbak Uni. Oke. Evi, banyak kalau kita di netizen ini ya, setiap kali ada kita mempersoalkan demokrasi terancam. Sebenarnya seluruh dunia kan sekarang situasinya seperti itu ya, termasuk di Indonesia juga indeks demokrasi turun. Lalu kemerdekaan pers juga terancam. Mereka selalu bilang ya, terutama yang kelompok-kelompok pro kekuasaan, zaman Orde Baru lu kalau ngomong kayak gitu, media nulis kayak gitu pasti udah masuk penjara nih atau dibredel nih. Jadi jawabannya tuh selalu seperti itu ya. Project Multatuli ini kan liputannya sangat-sangat kritis, in-depth ya, investigative report. Kamu ngelihatnya gimana? Semacam stigma atau jawaban-jawaban seperti ini yang membandingkan bahwa sekarang relatively lebih bagus dibandingkan Orde Baru gitu. Iya, tadi juga thank you Mbak Uni. Iya, itu pertanyaan menarik banget ya, karena ya dibandingin sama Orde Baru, dulu kan gini. Tapi yang sekarang kita hadapi itu ada nggak sih kebebasan pers? Aku setuju sih sama yang RSF itu ya, partially free ya. Jadi ada, tapi juga nggak ada juga gitu ya, ada dan tiada lah gitu ya. Nah, masalahnya yang bagian nggak adanya ini, yang zaman sekarang ini lebih, bahasa Inggrisnya lebih subtle gitu ya, lebih halus gitu mainnya. Jadi seolah-olah memang kemudian si troll-troll ini bisa ya bilang, udah bebas aja lu sekarang gitu ya, masih aja ngomong gitu. Padahal yang kita hadapin tuh jadi jauh lebih kompleks, bukan lebih gimana ya, kita nggak mau dipenjara juga ya. Kalau model kayak Orde Baru dulu kan dibredel ya, ada istilah dibredel, bisa dipenjara juga gitu ya. Nah, zaman sekarang dibredel mungkin sulit ya, tapi di penjara itu masih ada. Di sisi lain ada digital attack, di sisi lain ada yang namanya doxing. Kita ngomong salah di doxing tuh sama influencer sama buzzer. Terus yang menarik juga Mbak Uni, ini aku baca dari riset soal pemilu di Filipina ya. Aku lupa nama risetnya.
itu di Filipina itu ada sesuatu yang namanya kultur influencer yang toxic positivity. Dan aku kayak, oh iya bener deh Indonesia juga nih toxic positivity. Itu Mbak Uni yang ngomong-ngomong kayak gitu, Allah udah mending gitu ya. Nah, harusnya bersyukur lu jurnalis lu nggak kayak Orde Baru. Tapi kata siapa? Masih ada yang di penjara. Yang didatengin tentara masih ada. Yang di digital attack ada, Project M kena gitu ya. Nggak cuma Project M yang kena gitu ya. Belum lagi perempuan, kekerasan seksual ya. Dicolek-colek menteri mah ada ya. Masih banyak gitu ya caranya, atau dimiskinkan, atau dibikin gak relevan, atau diserang sehingga seolah-olah tidak bisa dipercaya. Kan ada tuh kemarin sempat kredibilitasnya yang ya, langganan diserang kredibilitasnya ya. Iya, sehingga kehilangan audiens. Jadi audiensnya lebih aku bukan ngomong total politik loh ya. Ada yang podcast lain gitu yang misalnya pejabat itu rame-rame mintanya diwawancara sama ini nih podcast ini nih gitu. Jadi si jurnalis ini serangannya itu lebih halus sehingga kita tuh kalau mau ngomong protes juga kayak jadi cengeng gitu kesannya. Dan ini si influencernya juga terus ngomongnya toxic positivity ya, kayak mending kan gitu daripada Orde Baru dulu, udahlah nggak usah ini gitu kan, udahlah sekarang kita bersatu lah gitu ya, nggak usah protes lah, nggak usah nuduh-nuduh curang kayak gitu-gitu ya, semangatnya tuh sama tuh. Ke Hair ya, ini tadi sebetulnya Evi sudah menyinggung soal perempuan. Kita bikin survei juga ya, tidak hanya Aji tapi FJP juga bikin survei, dan kemarin kita sedang mengerjakan workshop kekerasan berbasis gender online di 5 kota ya. Itu nyata sekali, saya misalnya di Pontianak ya, dan ketemu sama teman-teman perempuan jurnalis di daerah tuh, wah luar biasa. Saya nggak tahu apakah atasannya di Jakarta pada tahu ya, bahwa teman-temannya ini, timnya yang di lapangan ini mengalami kekerasan, pelecehan seksual ya, perundungan ya, baik di newsroom maupun saat meliput. Gimana menurut kamu hal itu? Tadi Evi sudah menyinggung ini soalnya. Ya, oke Kak Uni, memang yang disampaikan oleh Mbak Evi tadi itu memang benar ya, itu yang banyak dialami oleh teman-teman jurnalis perempuan di sejumlah daerah, terutama yang anggota FJPI, yaitu mengalami kekerasan seksual gitu, baik dari narasumber dan juga terjadi dari rekan kerja sendiri. Kalau yang kekerasan terhadap jurnalis perempuan pada saat peliputan dalam setahun terakhir ini belum ada, insya Allah tidak ada. Tapi yang kekerasan seksual dilakukan oleh narasumber itu yang cukup banyak ya dialami oleh para jurnalis perempuan gitu. Jadi baik itu secara verbal ya, lebih banyak itu secara verbal gitu. Jadi misalnya ketika mau liputan gitu ya, mintanya malam-malam gitu misalnya gitu ya, atau mengucapkan, pernah juga tuh ada yang setelah liputan itu diucapkan dengan kata-kata yang ini kamu bagus ya gitu, satu ini ya bagian dari organ seksual gitu, iya gitu. Nah itu tentu saja sangat menyinggung para jurnalis perempuan gitu. Nah tapi kebanyakan itu ya kurang mau speak up gitu untuk bicara, banyak ya terjadi gitu. Tapi sebenarnya kalau kita riset itu rata-rata jurnalis perempuan itu mengalami kekerasan seksual. Seperti itu Kak Oni. Ya. Dan kalau satu kota aja kemarin di Pontianak 16 pesertanya nih, Sofi sama Evi itu semuanya pernah mengalami kekerasan seksual. Ya. Jadi itu isinya adalah tangisan ya, dan baru pertama kali dalam hidup mereka mencurahkan itu karena merasa ada dalam lingkungan yang safe ya. Mereka bahkan tidak bisa menyampaikan itu ke kantornya ya.
Jadi memang itu menggambarkan puncak gunung es lah memang selama ini ya dari segi pelaporan apa segala macam. Oke, saya akan ke 3 pria-pria tadi disinggung soal bredel, ini yang pernah jadi di bredel ya. Mungkin dari Mas BHM juga ya, soal benar nggak memang situasinya itu yang sudah tadi digambarkan oleh 3 rekan jurnalis perempuan kita itu menjadi indikasi kuat mengapa Indonesia ini memang partially independent, free. Saya kira memang ukurannya pas lah ya kira-kira. Kalau partially free itu kan artinya mau dibilang bebas, nggak bebas banget, mau dibilang nggak bebas juga ada kebebasan gitu. Dan kalau saya yang lebih concern itu kalau dibandingin era reformasi, kok kita bergerak dari bebas ke bebas separoh, dan di bebas separohnya pun makin menyempit gitu. Jadi saya melihat kalau kita nggak hati-hati ini seperti kodok di dalam panci di dalam air yang dipanasinnya pelan-pelan, dia nggak sadar sampai satu saat terlalu panas dia udah nggak bisa lompat lagi, bisa hangus ya. Makanya untuk menjaga seperti ini perlu di dalam masyarakat tuh ada orang-orang seperti kayak mereka ini ya, yang teriak-teriak, lu ini tambah panas ini, dan bisa melawan orang yang kena toxic positivity itu. Alah cuma naik setengah derajat gitu, ini kan nggak panas gitu loh. Ya justru orang-orang yang toxic positif bisa jauh membahayakan. Karena dia membuat kita terlena, dan yang bahayanya sekali kita kehilangan, untuk merebutnya lagi itu akan mahal sekali, akan memerlukan banyak pengorbanan. Jadi lebih baik kita mencegah itu terjadi. Dan saya setuju itu bahwa masih ada wartawan yang dipenjara karena pekerjaannya itu harusnya nggak ada lagi. Kalau itu menurut saya lebih melambangkan mungkin karena sistem hukum kita termasuk aparat penegak hukum kita banyak yang lebih melakukan tugasnya untuk kekuasaan, bukan untuk penegakan hukum. Oke. Ya. Dit, tadi muram sekali nih hari ini. Enggak, suasananya. tenang aja. Abis ini yang seri keduanya nggak muram mudah-mudahan. Karena ngebahas Prabowo esok. Didit dulu, Didit. Nggak ada break ini. Harus ada ini. Tadi Sofi bilang, kamu kan wartawan istana lama. Ini salah satu gap generasi ya, nggak bisa ngesalin handphone caranya gimana. Mata dan telinga kekuasaan ya. Iya, kamu tuh lingkar kekuasaan sampai Presiden Jokowi aja minta nasihat warna kaos kaki aja ke kamu ya. Astaga, kebetulan karena aku aja yang di depan situ Mbak. Dulu dia gini sama Pak Jokowi Mbak. Pak, koper bawa sendiri, nanti tak shoot. Nah, benar nggak seperti yang dikatakan oleh Sofi ya, bahwa jadi wartawan istana makin dekat dan makin sering bergaul, apalagi jadi wartawan istana itu makin sulit atau makin nggak berani untuk challenge back pertanyaan atau statement-statement dari pejabat-pejabat termasuk presiden. Ya, kekuatan istana itu kan kalau dalam konteks lembaga kepresidenan itu kan juga ada banyak ya Mbak ya, jadi nggak cuma kekuatan tunggal, yaitu presiden atau biro pers gitu ya, misalnya sekarang dipimpin oleh Bu Erlin, dulu ada Pak B, sebelumnya ada macam-macam lah yang zamannya Mbak Muryadi. Wah itu mau lebih dulu lagi anak buahnya BHM. Tapi kan di istana sendiri kan ada banyak sekali kekuatan yang kalau misalnya memang betul kita sudah punya hubungan relasi yang dekat, sehari-hari memang udah berinteraksi, dan mungkin beberapa kali mungkin pihak istana itu bukan cuma bertegur sapa atau mungkin kok gini saling diskusi lah, tapi juga kan punya akses kepada kantornya masing-masing gitu ya. Pertama kalau memang dianggap itu wartawan istana bisa dijadikan sebagai lembaga cap stempel apa yang dikatakan istana, dan kemudian hanya untuk diseminasi apa yang menjadi versi istana aja tanpa ada perlawanan, mungkin bisa dibilang iya. Probably juga kadang-kadang enggak, karena tidak hanya presiden di situ, ada menteri-menteri yang setiap hari datang. Doorstop itu pertanyaannya bisa sangat bebas, kita bisa sangat kritis. Di pilar istana ketika menteri baru bertemu dengan presiden, masih dalam lingkungan kepresidenan itu kan kita bisa nanya apa aja, urusan partai, urusan macam-macam. Bahkan menteri-menteri yang sekarang itu masih
so-called kita anggap udah jadi oposisinya presiden, itu bisa mengkritisi presiden di pilar istana itu. Jadi menurutku suasananya nggak semencekam itu sebenarnya. Itu pertama. Tapi kan kalaupun memang dianggap let's say kita menjadi cap stempel suara istana kepada publik, toh wartawan yang bertugas di istana itu kan hanya satu part, Mas, dari sebuah ekosistem media, baik di media tempat kita bekerja ataupun media lain yang juga punya pos di masing-masing yang bisa menjadi suara lain untuk menyeimbangkan suara yang dianggap tadi tercela karena hanya menjadi diseminator dari suara istana. Kepanjangan lidah dari istana ya. Betul, dan menurutku sekarang media yang makin terdemokratisasi, channel yang makin terdemokratisasi, baik dari segi pemiliknya, baik dari segi isunya, channelnya juga bukan cuma media arus utama, ada media-media homeless media yang juga mungkin punya influence sekarang yang relatif lebih tinggi dibanding beberapa tahun silam. Itu menurutku juga bisa menjadi wajah dan sirkulasi udara yang lebih segar sih buat kebebasan pers kita. Let's say misalnya kalau dianggap ada beberapa orang influencer yang dulu dianggap buzzernya istana, buzzernya rezim, ketika beda sikap dengan rezim dalam 1 tahun terakhir mereka jadi alat penggebuk utama Pak Jokowi. Sebut nama dong, Sebut nama. Ya, let's say misalnya teman-teman senior-senior kita nih kayak Mas Denny Siregar, Eko Kuntadi atau macam-macam yang dulu Mas Jo gitu ya. Itu kan dulu pembela Pak Jokowi luar biasa dengan seperangkat umat dan kepercaya dan pengikutnya gitu ya yang setia. Sekarang kan berbalik. Artinya ya politik yang justru kadang-kadang terpolarisasi itu menjadi warna segar juga buat kebebasan pers kita. Sebagian dari mereka sebenarnya berbalik karena mereka ada di kubu yang berbeda ya. Exactly. Kita syukuri aja kalau kata BHM, friksi elit itu kita harus tepuk tangani dan kita harus pastikan friksi itu tetap berlangsung. Karena dari situlah kita bisa melihat check and balance kekuasaan terjadi. Ari, udah menjiwai banget ilmu Pak Jokowi. Ilmu BHM, Bos. Ari, ini udah ada 5 narasumber yang ngomongin ya. Saya menempatkan kamu sebagai ini ya, konten kreator, civil society, non jurnalis. Kamu ngelihat yang diomongin ini valid? Apa kamu bilang alah media gitu kan? Dia tadi udah bisikin gue, Mbak. Gue nggak bisa ngomong. Nggak, tapi gini ya, terkadang kalau saya sangat sadar bahwa influencer atau digital content creator ini juga salah satu dari aktor politik yang bermain di arena ini gitu. Jadi terkadang saya melihat teman-teman jurnalis, media gitu ya, tidak sadar bahwa mereka juga salah satu pemain di arena politik gitu. Nah, ketika menjadi salah satu pemain di arena politik, ya konsekuensi politis juga tidak dapat terhindarkan. Ini yang menjadi persoalan di situ. Nah, tapi justru di dalam konteks itu kreativitas kan juga makin tinggi. Ya, kemampuan untuk mengolah informasi, menyampaikan argumen juga makin advance gitu. Nah, ini yang diceritakan Budi, saya ini saksi bahwa Budi sebagai wartawan istana gitu ya, kekritisannya terhadap langkahnya Pak Jokowi itu saya selalu dengar dari dia gitu. Bahwa tidak ada pemberhalaan Jokowi bagi Budi Adiputro gitu loh, Mbak. Paten juga lu ngembang gua. Ku tahu nih aku diumbang, tapi serius. Justru makin mereka dekat, saya melihat Budi makin melihat bahwa ini adalah gading yang ada retaknya gitu. Nah dari situ dia melihat berbagai macam langkah Pak Jokowi, akhirnya dia lihat itu udah seperti orang ngelihat karya seni aja. Ada bagusnya, ada estetikanya, tapi ada sisi kritisnya juga gitu kan. Udah nggak ngelihat itu sebagai doksa, sebagai doktrin gitu. Nah, ini jangan pakai bahasa Latin, kalau pakai budaya Jawa. Jadi Pak Jokowi ngelihat dia tuh seperti Petruk Gareng, penakawan yang boleh ngomong sembarangan gitu kan. Abdi dalam oce-oce. Tapi sambil ketawa-ketawa gitu kan. Iya, tapi pas pembagian jatah ransum nggak kebagian. Ya kan? Tapi itu poinnya sih. Maksudnya saya melihat orang
jurnalis, teman-teman jurnalis yang semakin sering berinteraksi dengan kekuasaan, kreativitasnya makin tinggi. Ini misalnya Tempo gitu misalnya, pas ketemu sama Menteri Bahlil ya, Menteri Bahlil pun ngumbang-ngumbang Tempo kan, di situ saya pembaca Tempo dulu katanya kan. Habis itu udah ada apa ya, ada semacam sparring partner yang kuat dari pemerintah dengan media yang semakin kreatif dan jurnalis semakin kreatif. Dan lu kebayang nggak bisa siapa yang bisa neken orang kayak Uni Lubis gitu? Nggak bisa, Bos. Gimana lu mau tekan Uni Lubis? Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Nah, untuk mencapai ke situ, di jurnalis-jurnalis yang tidak bisa ditekan itu, menurut saya Mbak, ini perlu ada ukuran, yaitu standar kesejahteraannya. Saya melihat jurnalis-jurnalis yang udah enlightenment gitu, apa istilahnya itu renaissance man, renaissance women gitu ya, yang udah berpikir soal pencerahan gitu ya, kayak Mbak Uni gitu misalnya. Ya. Kalau udah makan shiratake dan punya beras porang di rumahnya ini kan artinya itu. Ya kan, kualitas hidup udah tinggi. Udah tinggi. Nah, jadi menurutku salah satunya adalah ekosistem itu, nature-nya kekuasaan itu kan pasti akan memusat. Makanya ada demokrasi. Demokrasi itu dibuat untuk mempertanyakan kekuasaan yang tersentralisasi gitu kan. Makanya orang mengajukan demokrasi. Nah, untuk bisa sistem ini, ya ini situasi objektifnya ya kayak begitu, bahwa kekuasaan terpusat. Untuk ngimbangin ini butuh jurnalis-jurnalis yang memang levelnya makin lama makin naik juga. Salah satunya level edukasinya. Kalau kayak Mbak Sophie, banyak kita punya 500 jurnalis yang PhD dari UK atau dari Harvard gitu, pasti penguasa mikir juga ngadepinnya gimana gitu kan. Ya kan, ngukur juga gitu, dan penguasanya jadi makin kreatif juga kan untuk ngadepin yang kayak gini gitu misalnya gitu. Dulu aja ngadepin Opung Panda susah, apalagi ngadepin PhD kayak Mbak Sophie. Tapi apa yang diomongin sama Sophie tadi, terus terang ya, saya kalau misalnya karena saya jurnalis, singkat aja, sekarang ini memang tekanan yang jauh lebih berbahaya adalah tekanan ekonomi bisnis. Iya, betul, itu. Jadi sensor dalam bentuk supaya nggak pada akhirnya kan semuanya melihat bottom line, dan business, media sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi saya salut nih sama kayak Project Multatuli gitu ya, yang sangat yang bertahan untuk underserved ya. Addressing underserved, kemudian non-commercial, itu adalah kemewahan termasuk buat kami ya, buat saya apa segala macam. Jadi itu benar-benar juggling. Tapi kita masuk ke ronde kedua, seperti judul tadi kita sudah bicara soal situasi sekarang ya. Mbak, tapi gue mau tambahin dikit aja. Kalau misalnya tadi ada tekanan pada bisnis gitu ya, meskipun karena kritis itu bisa berkorelasi dengan konsekuensi. Gue nggak jadi placement miliaran misalnya gitu. Saat pemilu kemarin. Tadi kita dibawa. Karena pemeretnya Galaxy gitu. Ya kan? Ada ya Pak. Placement juga. Katanya malah kalau mau ini gue yang placement tempat lo. Ada itu. Tadi kita dibawa baru ngomongin salah satu bentuk anak didiknya BHM di Tempo, bocor alus dengan kritisisme yang tinggi, dengan cara mengkritik dan pola sajian yang menarik dan market fit gitu ya, inline dengan kebutuhan dan kesukaan market Gen Z millennials. Subskripsinya Tempo kan naiknya signifikan banget, dan itu bisa punya konsekuensi bisnis. Dan gue lihat kemarin waktu itu gue lihat Mbak, Tempo nih kritis terus di bocor alus, tapi kok iklannya ada kapal api, ada naninu gitu kan. Kamu artinya ya, menyebut brand ya. Iya, sorry. Santos silakan placement di sini, cukup 200 juta per episode. Tapi gini taruh. Maksud gue bisa loh Mbak, Tempo tuh bisa survive loh. Ini tipis aja Mbak. Jadi dulu di kampus tuh gue ingat banget waktu gue masih kuliah ya. Itu kok dosen sosiologi ini lebih produktif daripada dosen departemen lain dalam publikasi jurnal segala macam. Akhirnya gue lihat profilnya. Ada yang anak menteri gitu kan, ada yang anak jenderal. Oh ternyata basic needs-nya udah selesai, kayak yang dosen lain banyak kerjain proyek macam-macam sehingga publikasi nggak jalan gitu kan. Nah ini nggak cuma anak, bisa juga menantu gitu. Ada
Siapa? tapi ini dalam hal yang lain ya, privilege. Tapi kan poin besarnya adalah bagaimana menemukan formula yang lain agar di dalam jurnalisme ini teman-teman jurnalis kesejahteraannya bisa naik secara eksponensial. Itu poin utamanya hari ini. Itu padahal tadi aku bilang kita media di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia sebetulnya sesudah pandemi, bahkan sebelum pandemi karena disrupsi, digitalisasi kemudian, kemudian pandemik ya, kemudian sekarang ada 3 perang, ada 3 konflik yang semuanya, pokoknya kalau ngomong inilah gloomy lah. Tapi sekarang tadi kita judulnya ini adalah kemerdekaan pers di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, kenapa saya pakai istilah terpilih? Karena memang sudah terpilih ya, sudah ditetapkan kemarin tanggal 24 April, tapi belum dilantik. Nah, Prabowo Subianto itu pada saat tanggal 24 April di KPU ya, KPU RI bilang bahwa dia memastikan kebebasan pers akan terus terjaga di masa pemerintahannya. Dia bilang pers adalah syarat mutlak demokrasi. Dia menilai awak media selalu bekerja keras memberikan berita kepada masyarakat. Pers yang bebas adalah syarat mutlak dan vital dari demokrasi, walaupun kadang-kadang pedas di telinga, tapi kita tetap berterima kasih kepada media pers kita. Knowing the track record mulai dari Sofi. Kamu percaya nggak bahwa akan ada kemerdekaan pers yang lebih baik dari hari ini sesudah 20 Oktober pada saat Prabowo dilantik? Bukan, saya dengan senang hati jawab pertanyaan Mbak Uni, tapi kayaknya harusnya tanya ke wartawan dulu deh. Ini kan aku saat ini posisinya tidak jadi wartawan aktif kan, paling tidak sampai tahun 2020. Tapi kamu sebagai pengamat lah ya, kamu kan masih bahkan kamu studinya, disertasinya tentang media juga, tentang jurnalisme juga. Berat. Nggak perlu takut ya. Oh, justru kamu yang paling nggak perlu takut. Aku mau ini nanya balik bukan ke jurnalis, tapi ke teman-teman yang nonton Prabowo kemarin ya. Siapa di sini di ruangan di studio maupun di Zoom ini yang percaya kalau Prabowo benar-benar gemoy? Oh, gemoy? Dalam arti cute. Saya nggak percaya, saya udah kenal Prabowo sejak tahun 97. Udah wawancara Prabowo pertama kali tahun 97. Enggak, justru di Cendana, di rumahnya di Bangkok tahun 99. 14 Oktober ya, sesudah ini. Jadi ya, itu kan sudah diakui setidaknya oleh Ipang Wahid ya, yang mengaku sebagai penasehat komunikasinya, branding konsultannya, bahwa itu memang packaging untuk membuat Prabowo tidak seperti strongman, kaku. Jadi dia dibikin cute, termasuk dengan menggunakan AI yang gemoy-gemoy. Tapi itu udah mungkin karena udah berhasil, jadi dia pengen pamer lah Ipang Wahid ya, bahwa itu karena gua gitu kan. Bener. Ujungnya pertama ujungnya kena ini juga kan, kena tampar juga. Oke. Gitu jawabannya Evi. Jadi ya secara nggak langsung lah ya, kita udah tahu lah Mbak Uni percaya apa nggak percaya gitu ya. Nggak, tapi ini different antara gemoy, packaging, sama apakah dia akan seperti menjaga kemerdekaan pers seperti statement dia di KPU tanggal 24 April. What do you think? Ya, Sofi dulu dah. Jadi lempar-lemparan mulu. Tapi gini, jadi first and foremost, di situasi saat ini, saya tuh berharapnya mungkin 10 tahun lebih muda gitu, seumuran Kak Ari sama Kak Didit gitu, sehingga cara berpandangan saya bisa optimis mereka gitu ya, karena I've been there. dan makin tua ya kayak oke, ternyata kita di sini saja. Tapi gini, satu hal yang waktu itu, sebentar ini saya juga sambil cari-cari. Jadi beberapa pekan lalu saya itu diajak berdiskusi. Waktu itu yang bikin LSE, London School of Economics. Mereka punya Southeast Asia Center. Mereka bikin persis 1 pekan setelah pemilu, itu ada diskusi soal pemilu Indonesia. Jadi di situ saya ceritakan bahwa
ada beberapa komentator, beberapa analis dari luar negeri yang bilang sosok Prabowo itu udahlah nggak semenakutkan itu. Toh sekarang sudah jadi docile gitu, sudah lebih cute gitu, sudah tidak seangker dulu gitu. Tapi kayak waktu itu kebetulan yang ngomong asalnya dari Inggris itu saya kayak pengen ketawa gitu. Karena saya ingat sekali pada tahun 2019 itu pemilu pas kita di Bawaslu itu, saya liputan, saya ngikutin entah di lapangan, entah di balik layar gitu, ngawal teman-teman yang live itu. Kita ingat kan 2 hari itu rusuh Bawaslu. Dan itu memang masyarakat yang ada di situ, pendukung-pendukung itu dibikin percaya bahwa ada kecurangan. I'm not saying bahwa tidak ada kecurangan. Bisa jadi seperti itu. Walaupun pada akhirnya 2019 itu MK menyatakan bahwa pemenang pemilu adalah Pak Jokowi, tapi saya tidak mau bilang bahwa memang tidak ada kecurangan gitu. Jadi there might be gitu. Cuman posisinya saat itu adalah yang maju pendukung-pendukungnya. Capresnya sendiri bahkan tidak muncul. Padahal sudah ada penggalangan massa secara tidak langsung begitu. Kalau mau pakai bahasa yang sekarang ada dog whistling, terus kemudian intinya orang-orang di situ yang waktu itu berdemo di depan Bawaslu dibikin yakin oleh calon pilihannya bahwa memang terjadi kecurangan yang besar-besaran, sehingga mereka menuntut untuk Bawaslu tidak mengesahkan hasil penghitungan pemilu. Setelah itu sampai bentrok parah sekali, ditambah dengan saya mau bilang kesalahan dari pihak kepolisian bahwa sampai ada minimal 8 orang sipil meninggal. Tidak pernah ada satupun pernyataan dari calon presiden pilihan mereka yang mengadres isu itu gitu. Jadi saya mau bilang kadang-kadang mungkin orangnya tidak akan secara langsung melakukan hal-hal yang akan dipandang sebagai memberangus kebebasan, tapi jangan-jangan akan menggunakan orang lain untuk waging their war gitu. Jadi aku tuh paling nggak suka pakai kata proxy gitu. Cuman maksudnya jangan-jangan memang betul gitu. Nanti akan ada kelompok-kelompok yang bisa dimanfaatkan. Sekarang saja teman-teman Project Multatuli salah satu contohnya, giliran liputan yang agak sensitif, pasti yang paling ditakutkan adalah serangan cyber dan juga doxing gitu. Doxing kita nih siapa sih? Gitu, cuman wartawan biasa. Kalau kemudian di doxing, udahlah ketahuan alamatnya sudahlah gitu. Bahayanya udah berlipat gitu. Terus jadi kalau dibilang kedepannya akan seperti itu ya mungkin ya tidak akan secara terbuka kayak zaman Soeharto, terus kemudian di Bredel, terus kemudian di ini, tapi kayak kemarin deh pakai cara lain gitu. Saya dulu tuh salah satu yang paling protes gitu soal itu loh, turunan permen nomor 5 ya, yang turunan undang-undang PDP itu yang waktu itu sempat ada diibaratkan kayak tukang bubur itu loh. Tukang bubur masuk komplek itu yang pada akhirnya intinya adalah bahwa pemerintah meminta atau memaksakan ada campur tangan terhadap platform-platform sosial media yang beroperasi di Indonesia. Waktu itu saya melihat bahwa itu sebagai salah satu contoh nantinya bisa jadi campur tangan dan pada akhirnya jurnalis yang mengalami masalah gitu kan. Nah, terbukti setelah ada aturan turunan itu, permen itu, kemarin sehari sebelum saya berangkat dari London ke Jakarta itu kan dikirimin email kan sama Twitter bilang Kementerian Kominfo mengirimi mereka surat menyatakan bahwa salah satu cuitan saya melanggar undang-undang di Indonesia. Padahal apa isi cuitan itu? Isi cuitan itu adalah link berita dari Harian Kompas. Dan apa yang saya tuliskan itu verbatim dari apa yang dituliskan di dalam link berita itu. Gimana ceritanya bahwa ada produk jurnalistik yang kemudian saya cuitkan tanpa mengubah apapun, dibilang sebagai sesuatu yang melanggar undang-undang. Walaupun pada akhirnya mereka bilang itu human error, aku masih nggak percaya sih. Gimana ngelaporin ke Twitter kok human error gitu. Tapi
ini salah satu contoh paling mudah gitu. Akan menggunakan perangkat-perangkat lain yang mungkin presidennya bisa bilang, oh itu bukan saya, oh itu cuma pendukung saya, oh itu kan sesuai dengan undang-undang gitu. Jadi akan samalah kita dituntut semakin kreatif. Aku yakin banget pemerintahnya juga makin kreatif kok dalam menghadapi dissent, dalam menghadapi suara-suara yang berbeda gitu. Jadi agak deg-degan. Agak deg-degan, maksudnya agak deg-degan di pers. Bukan agak deg-degan. Kemarin abis pemilu beneran depresi itu. Wah, tiga minggu tidak berfungsi. Kalau Sofi agak depresi, saya harus sering-sering undang makan enak. Mumpul lagi di Jakarta ya, sebelum balik ke UK. Mbak Uni ini sahabatnya Prabowo. Ya Mbak Uni. Ya, jadi gimana? Jadi different kind of handling the pers yang kritis terhadap kekuasaan dibandingkan dengan era Orde Baru. Karena mungkin kalau kata menyitir omongannya si siapa Benjamin Bland ya yang bilang ya, yang bilang nggak akan mungkin balik lagi ke otoritarian di era Orde Baru karena ada media sosial dan masih ada media yang melakukan investigative report. Kamu setuju nggak itu? Ada benernya dia Mbak, tapi dia terlalu optimis. Keseluruhan tulisannya sih. Dan ini biar agak seru aja diskusinya Mbak. Biar gak satu arah. Jadi majelis taklim kalau satu arah Mbak. Aduh, aku setuju sama Sofi. Tadi kan teman-teman Ari sama Budi bilang, nah, kita harus kreatif juga ya. Tapi bener Sof, yang berkuasa juga makin kreatif, bener. Iya, dua-duanya makin kreatif aku lihat tadi Mbak. Bukan hanya kita yang doxing juga makin kreatif Mbak. Makin kreatif kita, growing mereka lebih kreatif lagi. Growing creativity ya. Dan yang dibilang Sofi tadi, itu di backup data loh. Datanya Aji itu dari tahun ke tahun, trennya yang nomor 1 pelaku kekerasan atau serangan terhadap jurnalis, itu orang tidak dikenal. Nomor 2 polisi. Nah, isi orang tidak dikenal ini kan sebenarnya ya, bisa proksi ya. Orang tidak dikenal ini bisa proksi ya. Bisa aja. Jadi cuman saya tuh sebenarnya tetap bilang gini ya, yang namanya orang dikenal yang nyerang jurnalis, ini kelakuannya tuh mulai dari kayak DDoS attack Project M gitu ya, atau ada satu diskusi soal bendungan di Sumatera Utara dibubarin gitu sama nggak tahu, pada akhirnya sih ketahuan siapa ya, dibubarin sama orang-orang diganggu gitu ya, modelnya kayak gitu-gitu tuh. Itu sebenarnya menurutku tetap tanggung jawabnya aparat negara dong. Maksudnya dia nggak dikenal, kalau diinvestigasi kan harusnya ketahuan dong. Terus karena nggak pernah diinvestigasi, nggak pernah diselidiki, jadinya impunitas kan. Saya yakin itu makin banyak yang orang nggak dikenal. Satu itu ya. Kedua doxing itu, cara-caranya doxing. Atau pakai cara-cara, Mbak Uni kan kenal sama Maria Ressa ya, kenal deket ya. Kan kalau nggak salah ini Mbak, chargesnya itu bukan iya pakai pajak, betul. Di Amerika Latin dikejar-kejar money laundering. Jadi bisa dari mana-mana aja itu. Bisa aja ya udah nggak tahu lah ya, ngeri lah ini, aku nggak mau ngomong soalnya takut kejadian beneran. Gitu. Aku segini ya. Evi sama Sofi ini kelihatan melihatnya after 20th of October 2024 agak gloomy gitu ya. Nah, tapi Mbak, aku mau ini. Oke, udah ya. Gloomy-nya udah lewat, terus aku mikir ini momen pers Indonesia. Insaf, Mbak Uni. Insaf. Tobat. Karena gini. Yang namanya kebebasan pers itu kan without fear or favor. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Tadi kita udah bahas tuh takut ya, ada intimidasi, digital attacks. Tapi favor itu tadi udah sebenarnya kesebut sedikit sih sama Sofi soal yang di istana, sama tadi disinggung juga ya soal kedekatan dengan elit. Favor itu selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, pers itu favoring Jokowi ya. Itu kan kita harus akui ya. Akhirnya ya kita dosa juga ini, dosa bersama. 9 tahun. Tapi mungkin sampai sekarang. Iya, dosa bersama kan. Ya, aku karena harus tadi yang Sofi bilang ketergantungan sama iklan itu.
Pak Jokowi udah Satu pidato iklan kan di depan sama Kominfo. ini elit-elit Akses. medianya keseringan Akses. diajak makan siang bareng tuh. Jangan suruh gitu-gitulah. Nggak usah lah. Uni itu yang harus jawab tuh. Hah? Dia Iya. paling jarang ikut kok Mbak Evi. Iya. Dia paling jarang ikut. Kalau BHM kan dia nggak bisa makan makanan sembarangan, jadi juga jarang ikut. Kalau saya sekali ikut kena pula sama Mbak Sofi waktu itu kan. Baru sekali ikut udah kena pula kita. Aset Berhenti itu makan siang itu. Seolah-olah gini ya, antara dekat buat dapet informasi sama deket lama-lama nggak belain terus gitu. Tapi kan Enggak, mungkin Daripada yang nggak masuk sampai lagi. ngebelain. Tapi kan gini loh, pada akhirnya kan karena favor itu kan jadi self censorship kan, menggunakan kata-kata yang bersayap, menggunakan ibaratnya paling gampang ya, demonstrasi jadi unjuk rasa, terus kemudian ditahan, diinterogasi jadi diamankan. Itu kan hal-hal yang sebenarnya mungkin banyak yang teman-teman yang punya favor ini tidak sadar bahwa sedang melakukan itu, tapi ya pada akhirnya kejadian gitu. Jadi senangnya saya ada forum-forum kayak gini tuh jadi kayak semakin mengingatkan gitu bahwa self censorship itu bisa terjadi dalam bentuk apapun dan tidak hanya sekedar gue nggak mau nulis ini deh gitu, tapi gue mau nulis ini sesuai dengan fakta tapi kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang berbunga. Itu gini. Satu hal yang saya itu 10 tahun lah ya bergabung sama Kompas Gramedia gitu dan sudah sangat bergabung sama Kompas dan sudah sangat paham jurnalismenya mereka gitu, yang dulu kan sangat terkenal dengan jurnalisme kepiting. It's fine, it's a strategy gitu, tapi bahwa itu yang dilakukan itu pilihan dan saya sama sekali tidak mau bilang pilihan itu terserah medianya. Mereka mau pakai gaya apapun, buat saya that's freedom of press gitu. Tapi gini, mungkin ketika saya ada di dalam itu saya jadi bertanya, kok jurnalisme kepiting itu valid ketika ancamannya nyata. Jadi harus jalannya miring-miring gitu. Ancamannya nyata di depan mata gitu. Ketika kita sudah mengaku demokratis, tapi ternyata masih ada jurnalisme kepiting seperti itu, be it itu di Kompas maupun di luar, kita harus nanya ke diri sendiri. Jadi sebenarnya ancaman kita tuh sebenarnya masih nyata ya, jangan-jangan ya, tapi kitanya sendiri yang suka kadang-kadang mereduksi itu jadi enggak lah gitu. Jadi kembali lagi itu kitanya harus ngaca juga nih media-medianya nih. Itu tuh Mbak Uni maksudku, kita a cost of opportunity lah ya atau peluang ya, jangan terlalu gloomy lah sama Prabowo. Abis ini nanti aku akan momennya- membawa toxic positivity tentang Prabowo. Tenang aja. Biar fair. Jadi dia tuh kira momennya nggak gitu lagi deh jurnalis gitu, lebih kritis lah gitu, ya lebih melayani yang dipinggirkan gitu. Jangan memberikan ketika cek kosong berkuasa, ya. Jangan memberikan cek yang kosong. berkuasa tuh konflik sama yang dipinggirkan, terus yang dipinggirkannya lu bejek makin dibejek sama wartawan. Bayangin yang terjadi kemarin gitu loh, penggusuran yang dibejek yang orang miskin, yang berkuasa yang ngegusurnya dibela-belain kan gitu. Jadi Nah makan ini siang, peluang Mbak menurutku Evi. buat insaf lah, kita tuh insaf, berubah lah kita ini pers ini, jangan Mbak gitu Evi. lagi lah. Mbak Evi, jadi seberapa bahaya makan siang para elit media ini dengan Gue kekuasaan ini? nggak pernah sebulir nasi pun dapat ya dari Jokowi ya. Lebih Nggak, bahaya, tapi lebih bahaya mana daripada program makan siang gratis? BTW kalau teman-teman karena saya mengaku pernah dan Ari mengaku pernah diundang siang. makan siang oleh Presiden Jokowi, Kekuasaan. biasanya menunya adalah somai dan bakso. Karena Sama sate sate ayam. Padang juga. Oke. Awi, gimana? Kamu di daerah gimana? Apakah berasa memang tekanan ini kan kita ngomongin tadi level Jakarta nih ya? Di daerah sendiri Level kamu istana malah. level istana. Kalau di daerah tuh gimana tuh? Kan kebetulan kamu dari Medan ya, wali kotanya kan kebetulan menantunya Presiden Jokowi. Gubernurnya lebih paten Gipsu ini ya. Istana Extension. Nah, gimana tuh kondisi di sana? Ada kemerdekaan untuk memberitakan nggak? Ya, gimana Mbak jadi wartawannya Gupsu Edi Rahmayadi ini, Mbak? Ya, coba cerita dulu. Kemarin sur betul dia dibilang mau jadi cawapresnya Prabowo itu kemarin. Silakan Awi.
Ya, oke Kak Uni. Ya kalau di Medan selama ini memang sudah ini ya, misalnya untuk melakukan wawancara gitu, eh, ada yang mengatur gitu. Jadi memang ada wartawan yang mengurus khusus di Pemko gitu misalnya ya gitu. Jadi yang mengatur. Ya, jadi seperti itu. Sehingga kalau misalnya, nah ini sebenarnya yang membatasi wartawan ya untuk bisa langsung ke wali kota gitu. Karena kalau misalnya kita mau wawancara, biasanya kita harus menghubungi PIC wartawan itu gitu. Bisa menghubungkan. Kawan Ya, sendiri jadi ternyata ya memang itu ya itu memang jadi salah satu politik yang digunakan juga gitu ya. Saya lihat itu di beberapa daerah juga seperti itu modelnya gitu. Jadi akhirnya wartawan dengan wartawan ini yang berhadapan nggak langsung ke wali kota. Seperti itu Kak Undi. Nah, kalau soal daya kritis nih gitu. Saya kan tadi ada sedikit survei-survei sedikit ya dengan teman-teman FJPI di daerah gitu ya. Ternyata ini ya tekanan selain tekanan dalam peliputan gitu ya, tekanan ekonomi juga sebenarnya yang jadi masalah gitu ya dalam kebebasan pers ini gitu. Jadi misalnya wartawan-wartawan di daerah misalnya ketergantungan dengan iklan advertorial dari pemerintah sehingga berita-beritanya itu nggak kritis gitu, yang lebih banyak seremonial atau press release gitu. Nah, kalau ada sedikit agak berani, mungkin nanti iklannya nggak dikasih. Nah, jadi seperti itu kondisi di daerah, rata-rata di daerah di Indonesia seperti itu, Kak Uni. Sebetulnya itu nggak cuma di daerah sih, tapi saya tahu di daerah itu lebih berat karena memang meskipun menurut Dewan Pers ada 40.000 sekian media, tapi sebetulnya 90% pengiklan ada di Jakarta. Sehingga yang di daerah itu sebetulnya sangat bergantung kepada BUMD, Pemprov, Pemkap, ya, wali kota. Jadi memang kita bertahun-tahun ada pendataan perusahaan pers, waktu Dewan Pers itu situasinya gitu. Kayak misalnya kalau di Padang, Sumatera Barat, kan BUMN-nya cuma satu, Semen Padang. Kan paling dia pasang iklan cuma pada satu ulang tahun ya, sekali setahun ya. Sama, jadi benar-benar sangat bergantung. Nah, sebelum ketiga cowok ini, tadi gue bilang gue mau toxic positivity ya. Itu supaya cover both side ya. Jadi ini wishful thinking. Belajar dari Presiden Habibie, Evi ngalamin ya kita ya. Presiden Habibie itu sebelum Soeharto jatuh, wah, anak-anak zaman sekarang kan cinta banget sama Presiden Habibie, benar nggak? Apalagi gara-gara film Habibie Ainun ya. Padahal di era Orde Baru itu Presiden Menteri Habibie itu menteri yang sangat dikritisi oleh media, mainstream media. Ini korban. Salah satunya karena big spender ya, program-program yang big spender dengan beberapa meskipun idenya itu visioner dianggap menurut dia, tapi big spender, teknokrat pasti keberatan ya kira-kira nih. Dan beredar tahun 94 bulan Juni yang 3 korbannya Tempo, Detik dan Editor ya. Itu kan sesudah memberitakan pembelian kapal selam ya. Dan kapal Jerman Timur dan saat itu yang nanti Mas BHM bisa. Tapi intinya apa? Ketika Habibie diberikan kekuasaan dan Presiden Habibie itu berkuasanya cuma 1,5 tahunan ya. Yeah. Undang-undang yang reformis itu lahirnya di era Habibie. Menteri Penerang Undang-Undang Pers termasuk undang-undang yang dianggap reformis ya, selain undang-undang otonomi daerah dan kemudian tentara kembali ke barak ya, ABRI kembali ke barak. Itu munculnya di era Presiden Habibie. Menteri penerangannya justru Jenderal Kopassus, jagoan perang di tim-tim setidaknya seperti itu. Nah, orang jadi berpikir nih, apalagi karena Prabowo tuh sebetulnya sempat dekat sama Habibie. Ketika It's Me, Prabowo tuh menjadi bagian dari ABRI Hijau sama Jenderal Faisal Tanjung ya. Jadi dia ke sana meskipun akhirnya hubungannya tidak baik ya gara-gara yang tanggal 20 Mei 98. Nah, banyak yang berharap, saya misalnya berharap ya bahwa Prabowo justru
memanfaatkan leadershipnya itu untuk kepentingan jangka panjang ya. Kan ada istilahnya tuh yang antara roving bandits and stationary bandit ya, yang dari istilah American Economist and Social Scientist Mancur Olson ya di bukunya Power and Prosperity. Jadi kalau dia berpikir jangka pendek, maka mungkin ya itu tadi kembali seperti yang tadi itu yang sebenarnya dia nggak gemoy ya, sebetulnya dia tuh baperan kalau ke media seperti yang ditunjukkan sebelumnya ya, sebelum kampanye sekarang. Tapi kalau dia lalu seperti Habibie kemudian memanfaatkan masa kekuasaannya itu justru untuk demokrasi, apalagi dia pernah mengalami pendidikan di Eropa ya. Mungkin nggak itu. Ini adalah wishful thinking ya. Namanya wishful, supaya kita nggak berpikir, meskipun saya sih pernah ditanya ya antara Prabowo sama Jokowi waktu tahun 2014 ditanya oleh Correspondent Club siapa yang kira-kira bakal jadi otoriter. Saya jawabnya dua-duanya bisa jadi otoriter gitu ya. Siapapun yang udah ada di kekuasaan potensi jadi otoriternya tuh ada dan gede. Nah, aku mau tanya sama Mas Jokowi kan, aku kan mana ada tompeng diktator atau Mas BHM gimana? Ada harapan nggak itu? Atau memang ya seperti tadi, memang aslinya akan kembali gitu? Ya kalau saya sih karena personally emang external optimis, harapan selalu ada ya. Tapi seberapa besar kalau menurut saya sebetulnya gini ya, kalau mengharapkan Prabowo itu akan seperti wishful thinkingnya Mbak Uni, akan pro demokrasi dan sebagainya. Itu kan kalau harapan tuh artinya apakah itu jadi atau enggak kan tergantung orang lain ya, Prabowo-nya ya. Tapi kalau kita taruh yang di dalam kontrol kita ya kita harus memperjuangkan itu. Dan saya kira waktu zaman Pak Habibie, undang-undang pers itu bukan lahir karena Pak Habibie mikir, ini sekarang bagus kita bikin undang-undang, bukan. Tapi karena tekanan masyarakat pers begitu keras, Pak Habibie nggak punya. Ya Habibie posisinya sangat lemah pada waktu itu, sehingga dia ya udah daripada ribut-ribut kasih aja gitu loh. Demokrasi lead by jadi ya sampai jatuh nih. Jadi ya karena ingat Pak Habibie itu kan kalau ini kan di bawah kan ya kakinya kan. Jadi menurut saya ya tergantung kita mau sekeras apa kita mau memperjuangkan itu, karena itu di dalam kontrol kita. Tapi kalau terus dia diajak makan siang di sana lalu makan siang nggak usah berjuang capek ya selesai gitu. Nggak apa-apa kan makan siang bisa kritis juga. Bisa. Biar ini jangan gitulah. Kan kasihan teman-teman Mbak Uni. Ya kan bisa pindah ke makan malam. Lebih akrab. Jadi kalau digambarkan dengan satu kalimat kemerdekaan pers di era presiden terpilih Prabowo Subianto, menurut Mas BM seperti menurut apa? saya gini, kemerdekaan itu harus direbut, tidak bisa ditunggu. Kalau kita nunggu hilang. Ya, kalau dia itu terlalu lama nunggu, maka jomblo terus sampai sekarang. Itu pilihan. Didit gimana Dit? Anak muda? Kalau gua sih ini dalam rangka toxic positivity tadi ya. Pak Prabowo itu dalam hidupnya itu menjadi korban keganasan kebebasan pers itu sendiri. Tahun 98-99 dia sampai eksil karena faktor politik, dan bagaimana dia menjadi ada di bottom line ketika Pak Wiranto dan geng Orde Baru bisa bertransformasi menjadi seorang reformis di era Presiden Gus Dur. Pak Prabowo sendiri kan terpaksa harus pergi ke luar negeri. Akhirnya Mbak Uni mau wawancara Pak Prabowo, nanti bisa cerita nih Mbak Uni. Jangan di program ini. Cerita wawancara Pak Prabowo di Bangkok waktu itu Mbak ya? Di Bangkok sama Mas Tommy Suryo Pratomo yang mulia duta besar. Pak Prabowo mengalami perjalanan hidupnya sebagai bagian dari quote unquote ya. Jadi kamu wishful thinking korban keganasan pers itu sendiri tahun 1999. Kemudian Pak Prabowo kembali ke sini berkali-kali mencoba peruntungan dalam demokrasi, bertransformasi mengikuti sistem demokrasi dengan membuat partai politik. 2014 bahkan kebebasan pers itu sendiri Pak Prabowo menjadi quote unquote ya salah satu objek yang mungkin agak dirugikan secara politik, karena salah satu media paling berpengaruh dengan tokoh-tokoh yang juga sangat berpengaruh terutama bagi elit dan referensi dunia internasional, The Jakarta Post,
itu dengan sadar dan terang-terangan mendeklar bahwa dia pro Jokowi gitu atas nama kebebasan pers. Pak Yusuf Dan Wanandi. karena ada konteks bahwa Prabowo punya noda pelanggaran HAM. Exactly. Semua kan itu bagian dari pendapat pers yang bisa mempengaruhi publik juga. Banyak juga cerita di 2014 dan 2019 media-media yang so-called lean ke Pak Prabowo juga punya dapat tekanan pada bisnisnya gitu. Mbak Uni, teman-temannya Mbak Uni, ini pengalaman paling jitu tuh Mbak Uni bisa cerita gimana di grup media holding yang Mbak Uni dulu pimpin, itu kan pasti dapat tekanan yang agak serius ketika Pak Prabowo memimpin oposisi selama 5 tahun. Dan gua rasa ini menjadi pelajaran penting gitu Mbak untuk Pak Prabowo memimpin. Maksudnya umat ya? Bukan Panji Oh, loh. Panji. Bukan juga, Bukan, 2014. Oh. 2014. Grup Antv. Oh, Antv. Merah juga. FIFA.co.id. Kan beliau bosnya. Pakai baju merah karena baret merah ya. Maksud gue Mbak, Kemarin ulang tahun Kopassus. Iya, maksud gue gini, pengalaman Pak Prabowo yang menjadi quote unquote ya, kalau nggak mau dibilang objek atau korban atau you call apalah gitu ya, dari kebebasan pers itu sendiri yang punya keberpihakan, yang punya sikap yang independen dan punya daya destruktif secara politik dan opini publik yang juga nggak kecil. Gua rasa dia ini jadi pelajaran penting buat dia untuk bisa memperlakukan kemerdekaan pers dengan lebih proper. Menurutku. Ari, kayaknya Prabowo jangan-jangan akan lebih seneng daripada ketemu sama pers yang suka bikin resah. Dia akan lebih suka seperti Pak Jokowi, lebih mengandalkan konten kreator kayak kamu ini. Tapi gini ya Mbak ya. Lu andalan Pak Jokowi? Enggak. Ini yang perlu gua luruskan nih. Gua baru diundang sekali guys. Inilah malesnya kita nih. Kadang-kadang fitnah ini nggak berbanding lurus sama pendapatan ini. Nah tapi gini, saya mau masuk ke tagline kampanyenya Pak Prabowo, yaitu soal keberlanjutan. Nah sekarang pertanyaannya, mau sejauh apa Pak Prabowo melanjutkan ini? Dari dulu, tanya Budi, di berbagai macam kesempatan kalau kita diundang, gue selalu konsisten mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat-sangat sukses untuk mengurusi semua hal-hal yang terlihat. Tapi sayangnya leadership itu bukan soal yang terlihat aja, tapi lebih banyak hal yang nggak terlihatnya. Soal yang banyak diurusi Gus Dur ya. Yang banyak diurusi Gus Dur dalam sesingkat masa pemerintahannya. Soal demokrasi, toleransi, human rights, itu hal-hal yang nggak konkret bagi Pak Jokowi. Intangible. Misalnya soal partai politik. Ya, kita soalnya Pak memang Gus Dur kan memang melihatnya lain. Matanya beda. Gaib. Mata hati. Pakai mata yang lain gitu. Punya sensitivitas dan punya experience dalam pergerakan demokrasi memang Gus Dur. Tapi Pak Jokowi ini kan seorang profesional, seorang pengusaha, entrepreneur yang menjalankan pabrik furniture gitu ya, yang mengurusi hal-hal yang tampak gitu. Nah ini berdasarkan backgroundnya juga gitu. Nah sehingga apa, dalam hal-hal yang sifatnya tidak terlihat, tidak banyak mengalami perbaikan. Misalnya soal ya indeks demokrasi tadi mengalami penurunan yang sangat signifikan, indeks kebebasan pers, indeks korupsi, ya, korupsi juga, human rights dan lain-lain gitu, yang merupakan semuanya hal-hal yang nggak terlihat. Nah pertanyaannya, apakah ini juga bagian dari keberlanjutan yang mau didorong oleh Pak Prabowo? Sejauh mana? Mengurusi yang tampak, ketersimbangan. Menurut kamu? Nah, ini penting. Penerawangan nah, kamu. kalau menurut saya, menurut ente, ini apa istilahnya Mbak Uni tadi, wisely apa? Ini toxic wishful thinking. Wishful thinkingnya ya. Menurut saya Pak Prabowo adalah orang yang akan sangat mungkin kembali ke tradisi yang korek lagi gitu. Mengingat backgroundnya militer. Militer itu kan punya standar etik yang sangat tinggi gitu. Di dalam perang. Setuju, tapi realitasnya nggak. Tapi itu nanti Ya. di diskusi total politik. Ya, di dalam perang gitu kan, misalnya ngelihat lawan yang udah menyerah kan nggak boleh. Ada hukum perangnya. Ada hukum perangnya gitu ya. Ada standar lah.
dibandingkan Pak Jokowi yang pendekatannya nggak ada standar memang. Transaksional ya. Transaksional, kalau bisa menggunakan kata yang sokol ya, pragmatis ya, bukan pragmatis dalam artian Cuan. dalam artian filsafat Tapi itu. memang benar kok, Kasih cepat dia dulu mau dia. keluar Iya kan? Yang penting nggak perlu ada cara-cara ya kau mau panjang mau pendek, bisa kayak gitu di zamannya Pak Jokowi gitu. Ya, Cari makanya yang cuan-cuan aja lah. Maka itu kan banyak sekali di forum-forum yang terbuka, Pak Luhut, orang seperti Pak Bahlil itu kan pakai cara begitu. Kau macam-macam, kau kuliah pajak kau nggak beres itu kau. Kau macam-macam kau, gitu-gitu pakai cara-cara gitu. Salah kan. satunya yang menurut saya yang diurusi Pak Jokowi yang hal yang tak terlihat ya di bidang ekonomi lah yang paling banyak, itu pun juga hal konkret di masyarakat. Soal inflasi misalnya. Inflasi di masanya Pak Jokowi itu stabil banget, 3,5%. Tapi pertanyaannya dengan cara apa melakukan stabilisasi itu? Ternyata kepala daerah kerja apa? Satgas apa namanya? Satgas pangan. Satgas TPID, inflasi. TPID. Ya, TPID. ya di bawah Pak Tito Mendagri. TPID. Nah, Mendagri mengurusi inflasi ini kan jadi bukan hal dalam tupoksinya gitu. Ini kan urusan Bank Indonesia atau Kementerian Jadi Perekonomian. muncul pertanyaan apakah sebetulnya angkanya Benar. apa Nah, enggak itu gitu ya. satu. By governance, by market mechanism, or by force. Nah, Dan itu. media mengutip aja Ya, jumpa gitu. pers ya. Nah, yang pertama itu inflasi itu. Oke, pertanyaan satu dari Mbak Uni, apakah angkanya benar atau enggak? Itu jadi satu pertanyaan. Pertanyaan kedua dari gua, apa iya dengan cara intervensi fiskal kayak begini gitu ya, akan sustain? Gimana kalau kita nggak punya kas lagi? Siapa yang akan mengontrol inflasi ini? Kita akan menderita dalam jangka panjang gitu misalnya. Kembali ke kemerdekaan pers di era Prabowo. Nah, itu isunya kayak begitu dalam poin yang nggak terlihat gitu. Nah, gue melihat Pak Prabowo dalam hal ini lebih punya tradisi. Ya misalnya seorang tentara, beliau itu juga apa yang kita tahu ya lebih memiliki perspektif intelektual, tumbuh dalam keluarga intelektual gitu ya. Hal-hal itu yang mungkin bisa menjadi ya pengobat penasaran lah sampai hari ini apakah seperti apa yang akan terjadi ke depan. Tapi paling enggak kita punya alasan bahwa Pak Prabowo ini akan lebih memiliki standar di dalam hal ini gitu. Itu kalau ya dalam perspektif gua gitu. Sebetulnya tadi kita mencoba wishful thinking karena tidak ada Pak Prabowo di sini ya. Tapi memang saya setuju sebagai jurnalis dan sebagai IDN Times, saya rasa saya bisa mewakili IDN Times bahwa kemerdekaan pers itu harus direbut dan diperjuangkan terus-menerus ya. Tidak boleh memberikan blank check, karena kita pernah memberikan blank check dan ternyata hasilnya seperti ini ya. IETTA yang tahu-tahu aja. Tapi terakhir nih, 1 menit. Mulai dari Sofi ya. Kalau kamu, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo berkaitan dengan kemerdekaan pers ini, Sofi? Ya, ini pertanyaan buat semuanya, kecuali saya. Saya memilih untuk tidak menyampaikan apapun ke Pak Prabowo, karena pasti yang menyampaikan ke Pak Prabowo akan banyak sekali. Saya ingin menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa begini, kita wishful thinking. Kalau untuk masyarakat sipil, orang biasa, kita selalu berpegangan innocent until proven guilty. Tetapi ketika orang itu sudah punya kuasa, nggak bisa pakai cara pandang yang sama. Karena persis tadi kata Mbak Uni, bahwa siapapun yang berkuasa pasti akan selalu ada peluang untuk jadi otoriter. Jadi, melihat sepak terjang, melihat track record, saya tidak setuju bahwa Pak Prabowo adalah korban dari media. No, Pak Prabowo dengan apa yang dia lakukan adalah waktu itu konsekuensi. Karena masyarakat sudah menuntut hal itu di tahun 97-98. Tapi intinya gini, ketika kita ngomongin soal orang yang punya power, sebagus apapun dia appealing kepada masyarakat, segemoy apapun dia berusaha untuk mempoles imajinya, tapi ketika orang itu sudah punya power, tidak bisa innocent until proven guilty, melainkan risky until proven otherwise.
Jadi saya tidak bilang bahwa kita semua harus hidup dalam rasa ketakutan, tapi saya mau bilang bahwa pandanglah orang-orang yang punya kuasa itu dengan kacamata yang berbeda, karena mereka mereka punya segala macam perangkat kekuasaan, sehingga ketika menghadapi pernyataan, menghadapi kebijakan, selalu berusahalah kritis, karena itu tadi, orang yang punya power, kalau buat saya, risky itu tidak selalu jelek ya, risky until proven otherwise, gitu Mbak. Thank you Sophie. Evi? Oke, sama ya Mbak, aku juga nyontek ke Sophie, nggak tahu mau ngomong apa sama Pak Prabowo, jadi aku mau nerusin apa yang tadi dibilang Mas BHM ya, aku setuju banget. Itu harus direbut, harus nggak bisa ditungguin ya, jadi benar-benar harus direbut. Salah satu cara ngerebutnya, saya mau appealing ke ini ya, pembaca gitu ya, dukung jurnalisme independen dong gitu, karena dari situ kita bisa, tagline-nya Project Multatuli kan melayani yang dipinggirkan, mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Patut diduga nanti habis pelantikan itu yang dipinggirkan akan makin banyak, kekuasaan akan makin ugal-ugalan. Jadi memang ya dukunglah jurnalisme independen, boleh jadi kawan M salah satunya ya, buka projectmultatuli.org, langganan Tempo, sering-sering nonton acaranya IDN Times gitu ya. Ya Total Politik juga boleh. Dukung jurnalisme independen yang kritis, sehingga kekuasaan ini mau wishful thinkingnya Mbak Uni terjadi kayak mau enggak gitu ya. Memang betul kata Mas BHM yang harus diawasin ya, karena nggak akan terjadi begitu aja gitu loh, kayak turun dari langit dapat ratu adil gitu, nggak ada itu. Jadi dukung jurnalisme independen. Dukung. Thank you Evi. Awi? Ya Kak Uni, saya setuju dengan Mbak Sophie dengan Mbak Evi ya, gitu, bahwa kita harus sama-sama menjaga gitu. Kita di media ini harus sama-sama menjaga agar kemerdekaan pers ini bisa benar-benar kita dapatkan gitu. Kalau tadi kata Pak Bambang kan kita harus perjuangkan ya. Nah, itu kita harus terus jaga. Kemudian melalui pemberitaan kita kawal terus agar kita tidak lagi berada di era yang lama gitu, di mana kebebasan pers itu sangat-sangat tidak ada gitu. Jadi harus, karena kita sudah tahu sosok presiden yang sekarang itu punya track record yang seperti apa gitu. Jadi kitalah di media ini yang harus menjaga gitu. Oke. Terima kasih. Nanti saya balik yang di sini. Nanti yang terakhir Mas BHM, Ari dulu. 1 menit. Saya di wishful thinking itu kan karena mengikuti arahan Mbak Uni dulu. Oke. Kalau saya sih ketika ya ada kesempatan bicara kepada Pak Prabowo soal media, kalau ada kesempatan itu pasti saya akan ambil gitu, karena gimana pun beliau yang menang gitu kan. Percuma juga kita mau ngoceh-ngoceh apa, faktanya beliau yang menang hari ini gitu. Dan beliaulah yang akan mengambil kebijakan di pemerintahan kita di 5 tahun ke depan, termasuk juga bagaimana pers yang akan berjalan ke depan, media yang akan berjalan ke depan juga tidak akan lepas dari berbagai macam kebijakan Pak Prabowo gitu. Tapi satu hal yang tadi saya bilang, Budi bilang tadi, korban dari media itu mungkin ya itu debatable siapa yang jadi korban kan, karena media seringkali berpikir juga korban, dan Pak Prabowo juga mungkin dia berpikir dia korban juga gitu. Kalau nggak ada pengadilannya ya kita nggak bisa tentukan siapa yang korban juga dalam hal ini. Tapi poin saya adalah, saya membaca dari Pak Prabowo itu memang adalah seorang yang punya traumatis dengan media. Jadi hubungannya sama media itu sebenarnya mungkin nggak akan seluas dengan Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi itu ngerti apa yang dipikirkan oleh media menurut saya. Sehingga semua itu jadi mungkin tuh. Jadi bahkan jurnalis bisa menjadi pendengung istana itu jadi mungkin karena itu memang kemampuan Pak Jokowi yang ngerti apa yang dimau oleh media gitu. Nah termasuk juga dalam konteks ini ada Mas Gibran sekarang.
yang mengerti apa yang dimau media. Pak Prabowo tuh enggak menurut saya. Nah, mudah-mudahan dari Pilpres sekarang yang ternyata beliau mulai mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh media dan sejauh ini ya berhasil karena buktinya beliau menang Pilpres gitu ya. Kedepannya semoga beliau bisa pelan-pelan healing atau mengobati traumanya terhadap media. Dan kembali terjadi dialog yang konstruktif ya, diskursus yang berkualitas antara Pak Prabowo dan media sehingga ruang publik kita berkualitas dan masyarakat makin teredukasi juga. Ketika itulah yang seperti BHM bilang tadi, kebebasan pers itu bisa direbut karena masyarakatnya tercerahkan gitu. Oleh pers. Mungkin itu aja, Mbak. Yang aku nggak setuju sih yang soal karena menang karena media ya, karena justru kayaknya bukan karena media tapi anyway dia mengerti cara berpikir media. Poinku itu bukan karena medianya tapi dia paham cara berpikir media sekarang gitu. Dibanding dia yang dulu gitu. Kalau gua ini aja, kebun bunga boleh dibakar oleh para perompak, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah datangnya musim semi. Jadi kalau kita itu kayak di Kopingho ya? Itu Neruda. Jadi Rocky itu karangan dia. Iya, Rocky asal aja. Jadi kalau kita nungguin musim semi itu nggak tiba-tiba, ya kadang-kadang kita harus bekerja keras, bekerja cerdas. Kalau perlu merebut musim semi itu supaya datang, Mas. Gitu, supaya nggak kekeringan. Mas BHM. Itu beda lagi tuh. Punchline. Ya kalau saya ini khusus pada Prabowo ya. Ya kalau Prabowo tuh gini, saya ingin Hai Pak Prabowo. Beliau itu kembali kan pasti kita semua tahu ya. Dia kan suka sekali dengan mitos jiwa ksatria, betul kan? Ya di pesilatan juga barangkali. Nah, salah satu ciri dari kesatriaan itu kan punya etika kesatriaan yang kuat. Bukan etika ndasmu ya, tapi etika ksatria. Nah, saya setuju dengan Mbak Sofi atau siapa tadi? Yang bilang memang kalau orang semakin punya kekuasaan, standarnya harus lebih kencang, termasuk standar etikanya. Jadi kita nggak bisa, kalau orang sangat berkuasa, melanggar etik aja tuh udah nggak bisa ditolerir. Tadi kan disebut negara-negara yang sangat tinggi segala kebaikannya, Skandinavia ya. Di Skandinavia itu saking orang itu sangat menghormati etik. Di sana itu ada orang-orang yang bijak diangkat jadi ombudsman, tidak punya kewenangan hukum, kewenangan apapun. Tapi kalau ditanya pendapat soal ini, dia udah ngeluarin fatwanya itu, wah ini melanggar etik. Semuanya nurut. Dan itu menurut saya kunci kenapa negaranya menjadi negara sejahtera yang selalu Human Development Index-nya tinggi, tingkat korupsinya sangat rendah, ya kan? Dan tingkat kebahagiaannya juga tinggi itu. Nah, jadi karena kalau dengan etik itu pembuktiannya nggak sulit gitu loh. Nggak seperti hukum, kalau korupsi kan harus siapa menyuap, siapa suap, buktinya gimana, kalau lawyernya nyuap lagi. Kalau etiknya aja kita beresin, orang yang korupsi itu pasti sebelum korupsi melanggar etik dulu kok. Enggak, saya mau cerita boleh ya 1 menit ya? Kalau etik menurut kau itu menurut kau. Enggak, saya dulu kan pernah Pak Mahfud ketika jadi ketua MK, saya kan pernah diminta bantu sama Refli, Bang Buyung dan Bang Wijayanto, Saldi Isra untuk bikin komite etik, mencarilah investigasi pelanggaran. Kita dikasih waktu singkat ketemu tuh pelanggaran etik yang sehingga akhirnya satu hakim diberhentikan dan nggak harus setahun sidang mencari bukti-bukti, melakukan OTT dan sebaliknya gitu loh. Dan saya yakin hakim yang diberhentikan karena melanggar etik itu kita menyelamatkan negara karena nggak berapa lama setelah pelanggaran etik pasti dia korup. Dan terbukti. Siapa Akil Mukhtar? Ya itu termasuk. Jadi thank you banget nih 6 pembicara, Sofi, Evi, Hairiyah, Ari, Didit, dan Mas BHM. Hari ini kita
sebetulnya kita ini back to basic ya. Kebanyakan belakangan diskusi-diskusi pers ini tentang AI apa segala macam ya. Makanya hari ini tuh pengen kembali ke basic ya. Percuma itu yang semua AI itu kalau kemerdekaan persnya tuh nggak ada gitu ya. Apalagi justru AI ini adalah bisa menjadi alat ya untuk mengancam kemerdekaan pers ini dan bisa dimanfaatkan. Itu udah kelihatan lah kemarin waktu pas pemilu udah yang pakai AI itu siapa ya. Nah, tapi menurut saya AI itu netral sebetulnya, tergantung siapa yang pakai. Bagus juga nih kalau di IDN Times nanti Om Eko headline-nya Unilubis .2 AI mengancam kebebasan pers. Oke. Dan bisa tahu nggak ini Unilubis beneran atau AI ya? Terima kasih, kangen banget ketemu sama kalian semuanya. Nanti kalau udah di Jakarta kita makan-makan enak ya. Ya Mbak Uni. Untuk ngobrolin segala macam dan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia kepada semua teman-teman jurnalis dimanapun kalian berada. Kemerdekaan pers itu bukan jatuh dari langit atau gift atau kado, tetapi sesuatu yang harus direbut, diperjuangkan dan dikawal mulai dari hari ini tiap hari. Dan kita ucapkan selamat juga pada pemenang anugerah di Hari Pers Nasional dunia hari ini, yaitu para wartawan Palestina di Gaza. Yang meliput di Palestina di Gaza. Luar biasa pengorbanan mereka untuk membuat dunia mendapat informasi. Kita ketemu lagi di Ngobrol Seru berikutnya. Salam sejahtera dan salam sehat. Take care ya kalian-kalian yang dimanapun berada itu. Thank you Mbak Uni. 42 loh. Makasih. Mbak Uni, makasih.